Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Mandua, balik lagi dengan aku Mutiara Syifa di podcast Himara. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Salah dua tamu spesial, bukan salah satu ya. Dari tim Olimpiade Mandua Kebumen. Tepuk tangan dong. Oke, jadi kita perkenalan dulu kali ya dari kakak-kakak yang sebelah kanan ya. Kanan. Perkenalkan, nama aku Kasifah Alfi Makfiro dari kelas 11 IPA 2 Mapel Biologi. Perkenalkan, saya Fitri Nurhaliza dari kelas 11 IPA 3 Mapel Kimia. Nah, jadi kayak yang udah tahu, ini dari Olim Biologi, yang satunya Olim Kimia, sangat sains ya. Terus kita langsung aja tanya, kenapa sih kalian mau ikut Olimpiade di Mandua Kebumen? Satu-satu coba dari Fitri dulu. Karena pas itu kan ada ekstrakurikuler kan, Olimpiade gitu. Nah, jadi tuh kayak gabut gitu, nggak ada kerjaan. Jadi apa ya gimana ya? Kayak rasanya pengen aja ikut Olimpiade, kayak pengen ngerasain gimana saya jadi anak Olimpiade gitu. Cari pengalaman lah Iya, ya. betul. Kalau Kasima sendiri? Karena di MTS ku kan ada ekstra olimpiade. Nah, tapi pas waktu itu aku belum ikut. Nah, entah kenapa pas waktu masuk MAN itu kayak punya tertarik aja ke ekstra olimpiade gitu. Ya udah deh, akhirnya masuk ke Olim Biologi gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kan Olimpiade di Mandua Kebumen tuh dari berbagai macam cabang. Ada dari sosiologi, biologi, kimia, fisika, dan macam-macam lagi. Nah, buat kakak-kakak di sini kenapa sih milihnya kimia dan biologi? Ya, Fit. Kamu duluan. Iya, siapa duluan? Kenapa ya? Kenapa biologi? Soalnya pas pertama kali denger biologi tuh kayak wah, nggak ada hitung-hitungannya nih. Paling cuma baca hafalan gitu. Ternyata duar. Pas bab terakhir, ya bukan bab terakhir sih, kayak ada satu bab yang emang itu khusus hitung-hitungan. Ya sedikit menyesal, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu namanya kan usaha gitu ya. Oh, iya. Kalau kamu sendiri kenapa milih Masuk kimia karena ya gimana ya? Kayak kan biologi kan kayak ada hafalan gitu. Kimia kan ada hitung-hitungan kan, jadi kayak lumayan tertarik gitu di hitung-hitungan. Tapi anehnya tuh ada bab yang disuruh hafalan. Terakhir itu bab kimia organik. Paling susah banget. Jadi ini kayak beda ya, yang satu ngincernya biar nggak hafalan, yang satu ngincernya biar nggak hitung-hitungan. Jadi emang agak kebalikannya. Kalau boleh tahu kan kalian Olim udah dari kelas berapa? Dari 10, awal ya? Kelas 10. 10. Berarti baru masuk udah langsung ikut Olim. Event apa sih yang paling berpengaruh, paling apa ya? Paling Terkesan gitu ya. terkesan, ya benar. Paling berkesan buat kalian masing-masing. Coba kasih Pak dulu mungkin. Mungkin kalau pas kelas 10 ya yang paling terkesan tuh pas dari MAN tiba-tiba kayak ayo ini daftar ke IABO gitu. Apa sih, kan bingung ya, kayak yang ditunjuk juga cuma beberapa orang, ada 3 orang pas waktu itu. Dan ternyata pas ikut event itu dan alhamdulillah bisa sampai ke babak final, dan finalnya tuh offline di Bali. Ya gimana sih kalau nggak seneng. Sekalian jalan-jalan tapi sambil berprestasi tuh keren banget ya. Kalau boleh tahu IABO tuh tadi singkatan dari apa ya? IABO itu International Applied Biology Olympiad gitu. Gitu. Kalau Fitri, yang paling berkesan apa? Lombanya online sih dari Oktan tuh kan dari ITB terus sama UNY gitu. Jadi selain event-event yang ada di pemerintah juga dari univ-univ gitu diikutin ya, keren banget. Pokoknya Pasti sibuk banget ya kan. Terus kira-kira gimana sih cara bagi waktunya? Cara bagi waktunya sama pelajaran di kelas gitu kan? Kalau aku sih, kalau ini kan event OSN gitu ya, ibaratnya kayak event terbesarnya Kemendikbud gitu. Karena udah kelas 11 alias tahun terakhir aku ikut, jadi untuk akhir-akhir ini kalau pelajaran di kelas ya udah selesainya di kelas aja. Kalau di sekolah kalau di rumah aku udah lepas pelajaran sekolah, udah fokus ke bidangku sendiri gitu kalau di rumah. Sama. Kurang lebih kalau misal ada event kayak gitu, emang kalian butuh waktu persiapan berapa lama sih? Buat belajar, ngulik materi gitu kan? Intinya waktunya pasti harus lama sih, nggak ada yang instan. Bahkan kalau dihitung-hitung
baru berhasil di event yang OSN ini ya 1 tahun lebih, soalnya kelas 10 kan kita masih mencoba-coba gitu. Jadi nggak ada yang namanya sistem kebut semalam ya? Betul. Tidak Nggak ada. berlaku untuk anak Nggak Olim. berlaku. Nah, kan dari kemarin kalian juga udah sibuk nih untuk latihan Olim, latihan soal, pokoknya kayak ngulik-ngulik materi juga. Boleh di-share nggak? Kalian biasanya ngulik materi itu dari mana? Terus kayak kalian belajarnya sama siapa? Ada tutornya atau gimana? Boleh dijelasin nggak? Ayo kimia dulu. Ayo kimia dulu, boleh tuh. Kalau saya sih kan dari materi-materi yang lebih mudah dulu lah, mudah dari yang dasar kayak struktur atom gitu. Terus kalau belajar kebanyakan sih mandiri. Mandiri itu juga ada kan dapat pelatihan gitu kan dari luar, gitu sih. Kalau Kasifah? Kalau aku ya sih mandiri, cuma kan Mandua ini benar-benar kayak nge-support Olim gitu loh. Jadi dari 9 mapel itu dikasih pelatihan gitu sama Man. Jadi aku punya tutor sendiri juga. Kalau boleh tahu nama tutornya siapa, boleh di-share? Ini pertanyaan iseng aja. Kalau pas kemarin pas OSK itu tutorku Teh Risma. Itu Teh Risma emang kayak di Mandua kayak udah turun-temurun sih dari kakak kelas. Dulu Mas Randy itu udah sering sama Teh Risma gitu, dan cara ngajarnya pun enak gitu loh. Kita apalagi biologi itu pasti ada Inggris-Inggrisnya gitu. Kalau kamu ada nggak? Ada sih. Yang pertama yang di Semansa kan Mas Hasan. Terus yang di Depok Kak Mikael. Oh, jadi kemarin buat yang nggak tahu, Kasifa dan Fitri dan beberapa teman yang lain itu baru aja ngadain pelatihan di Depok ya untuk persiapan suksesnya Olimpiade Provinsi, Olimpiade Sains Nasional, bener ya? Ya, Iya, Alhamdulillahnya mereka udah lolos dari kabupaten. Iya. Keren banget. Gimana pengalamannya waktu pelatihan di Depok? Apa sih bedanya sama latihan sendiri di Mandua? beda ya. Kenapa? Kalau di Depok itu kan jadwalnya dari jam 7:30 pagi itu sampai jam 5:30 sore, dan coffee breaknya itu cuma 15 menitan gitu. Ya di sana kayak digembleng, ya bukan digembleng sih. Kebetulan tutorku tuh asik, jadi kalau ngasih materi ya kita bisa langsung paham gitu. Terus dikasih tips and triknya gimana biar bisa jawab soal, gimana caranya biar fokus pas belajar gitu. Kalau Fitri? Kalau aku sih gimana ya rasanya, ya Allah, mau nangis. Gimana tuh? Kan contohnya kan namanya kan Kak Mikael kan. Dia tuh kan anak teknik kimia kan dari UI. Jadi kan dia kalau ngajar tuh kayak simple banget. Kayak ini kan udah bisa kan ya. Udah. Jadi kita tuh kayak di sana tuh cuma belajar mandiri doang. Cuma dia kayak bimbing tapi kita tetap harus memahami sendiri gitu loh. Gitu. Oh gitu. Oke. Terus buat teman-teman nih, misalnya yang nonton pengen juga nih mau jadi kayak Kak Fitri atau mau jadi kayak Kak Siva juga dong gitu. Kira-kira gimana sih caranya? Kayak ada tips nggak untuk lebih semangat gitu, atau untuk jangan ragu buat masuk Olim gitu? Oh, pastinya ini sih, kalau misalkan udah niat, udah pengen dah masuk Olim gitu, ya sedikit-sedikit. Kalau misalkan per hari itu ya buka aja berapa lembar gitu, nggak mesti harus satu buku selalu setiap malam gitu, enggak, tapi mending kayak perlahan-lahan tapi tetap konsisten gitu loh. Betul. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Mantap. Mantap. Fitri, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Ya sama aja sih. Ya gimana ya, kan kalau belajar kan nggak ada yang langsung secara instan gitu kan. Pasti kan yang gimana ya, dari yang itu loh, yang kan kalau kimia kan dari yang udah dulu kan mudah, terus nanti kesusah gitu. Jadi ya santai aja kalau belajar, jangan terlalu dibawa stres gitu. Nah, teman-teman, ini Kasifa, Fitri, dan tim Olimpiade OSN dari Mandua Kebumen juga minta doanya ya, buat besok. Besok tuh rencana jadwalnya kalau nggak salah tanggal 5 sampai tanggal 8 Juni itu kami dari Mandua Kebumen akan melaksanakan kompetisi Olimpiade Sains Nasional yang tingkat provinsi.
Jadi mohon doanya semua, soalnya kita benar-benar pengen banget lolos gitu. Amin. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa membanggakan nama baik Mandua Kebumen tentunya ya kan? Ya, karena Mandua Kebumen itu full support untuk kita semua sih. Gak cuman Olim tapi semua ekskul pasti disupport sama Mandua Kebumen. Iya. Tim robotiknya juga bentar lagi bakal terbang ke Malaysia buat ikut lomba. Jadi Sayangnya aku nggak ikut. punya kesibukan sendiri. Kebetulan Kasima juga ikut tim robotik ya teman-teman. Kalau gitu cukup sekian ngobrol-ngobrol siang kita, ngobrol Ya. santai kita. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buat subscribe akun official OSIS Mandua Kebumen. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.